Hati-hati sama perempuan yang satu ini, guys. Ini adalah salah satu perempuan berani ya, yang mewakili rakyat Indonesia. Apa yang di hati rakyat Indonesia terwakilkan oleh perempuan ini. Hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Karena hati-hatinya mungkin 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan beliau mungkin akan ya mencalonkan diri sebagai DPR RI. So ya, pasti banyak yang kembat-kembut ya. Bagi yang mau dukung kakak ini boleh ya. Apa pendapat kamu? Setuju nggak kamu kalau dia jadi anggota DPR RI? Mbak Salsa Erwina, tolong 2029 pulang ke Indonesia, mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Itu di kantor itu tolong diacak-acak Mbak Erwina, dengan kemampuanmu untuk memahami situasi dan menyampaikan pendapat yang sangat luar biasa, Mbak Erwina Salsa Erwina Hutagalung. Tolong Mbak pulang, perjuangkan nasib rakyat Indonesia ini. Dengan Anda masuk ke dalam DPR RI akan tahu semua permainan dari anggota-anggota DPR RI itu. Tolong pulanglah Mbak Salsa Erwina Hutagalung, berkaryalah untuk negeri ini. Kamu akan menjadi pahlawanku. Kami semua tentunya akan memilih Mbak Salsa Erwina Hutagalung. Tolong pulang Mbak Salsa. Jangan mau pecah belah dengan modal begini. Saya yang akan hadapi kamu, ya. Weh, kue lolo. Mbak Salsa ki kan nantang Sahroni toh. Setelah rakyat dilokno tolol karo Sahroni yang lebih tolol kuwi. Lah, Mbak Iki malah nantang Mbak Salsa. Berarti Mbak Iki di pihak Sahroni. Wes toh, Mbak. Biasanya wong koyo kowe iki ya, wong sing rodok rabek, lek gak ngono mung numpang viral tok. Umpama tantanganmu ditanggepi karo Mbak Salsa, awakmu panggah kopa-kopu kaya wedhus. Undas-undasanmu wis ketok, Mbak, kaya sandesip. Kok iso sok-sokan nantang Mbak Salsa iki lho. Sadurunge ngadepi Mbak Salsa, ngadepi rakyat sak Indonesia sik ngono piye? Soale rakyat sak Indonesia iki 99% sepemikiran karo Mbak Salsa. Lah munggo awakmu ditapuki wong sak Indonesia sik ngono piye? Kok iso ndadasan kowe sandesip ngono, iso sok-sokan. Weh kowe lolo. Trit. Salsa Erwina, dengerin ya. Lu kagak level berdebat dengan anggota DPR. Kagak pantas lu berdebat dengan anggota DPR. Anggota DPR mah cukup sama emak-emak berdaster kayak gini aja sudah keder. Lu pantasnya berdebat di Senat Amerika atau di parlemennya Eropa, baru lu pantes. Orang mereka akan mengerti omongan elu. Kalau di sini mereka bakal kagak ngerti, pelanga-plongo nantinya. Kalau lu sampai berdebat dengan anggota DPR nih, yang malu bukan mereka. Mereka mah urat malunya sudah putus. Yang malu itu kami, emak-emak nih, mama berdaster malu, apalagi sampai terekspos ke dunia internasional. Yang malu kami. Apa sih ini Salsa Erwina Hutagalung? Siapa ini orang? Jadi Mbak Salsa, stop! Jangan provokasi negeri ini. Apalagi Anda ada di sebuah negara yang dimana negara itu anggota NATO. Anggota NATO lebih condong kepada Amerika. Sementara Presiden Prabowo sudah berapa kali jumpa dengan Putin yang adalah Rusia. Rusia dengan NATO itu berseberangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, setahu saya setiap warga negara Indonesia itu dimanapun berada, kita tuh punya hak untuk bersuara. Selagi nih ya warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, ketika pemilu mereka itu disodori belangko formulir untuk memilih. Nah, kenapa mereka tidak boleh bersuara? Bukan berarti warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu mereka itu buta dan tuli, Pak, akan apa yang terjadi di negeri ini. Mereka itu masih warga negara Indonesia, mereka masih punya hak untuk menyuarakan suara mereka. Mereka itu masih punya nasionalisme, Pak, ya. Jadi Bapak jangan berpikir, oh ini siapa dia? Siapa dia? Kak Salsa itu adalah orang negara Indonesia, Pak. Ya kali kita, Pak, nyari toak orang warga asing. Nah, Bapak menuduh kehadiran beliau ini adalah provokasi di negeri. Itu di mana rumusnya, Pak? Gini loh, Pak. Apa yang terjadi di negeri kita ini akhir-akhir ini, oke lah 25 Agustus kemarin itu pencetusnya sudah sangat jelas, Pak. Satu, kearogansian, ketidakadilan, kesenjangan sosial, ketimpangan yang sangat signifikan antara gaya hidup rakyat dan wakil rakyat.
Jadi nggak perlu kemana-mana Pak, cukup itu aja. Nih contohnya ya Pak, saya sebagai ibu rumah tangga, kita kalau mau beli beras sehari ya Pak, itu mikir-mikir harganya yang mana yang bisa cukup untuk makan 1 minggu. Nah sekarang DPR tunjangan berasnya itu 12 juta per bulan, apa nggak puyeng kita mikirnya Pak ibu rumah tangga Pak? Belum lagi tunjangan yang lainnya dan banyak hal, Bapak pasti tahu lah itu, yang nggak mungkin Bapak nggak tahu kan? Seperti itu. Jadi tidak perlu merembet kemana-mana. Kita itu sudah bersuara Pak dari kemarin-kemarin, ya udah lama bersuara. Kenapa? Ini tindakan ketidakadilan, kesenjangan sosial ya Pak. Ketimpangan ini udah lama di Indonesia dan sudah bersuara kita semua. Kita udah menjerit tapi tidak didengar. Tapi suara kita tuh dianggap radio rusak. Nah sekarang kita punya toa Pak. Kita punya penyambung suara ya yang lebih lantang, yang mungkin ya kita berharap ya masyarakat pemerintah tuh mendengar. Malah dianggap sebagai provokasi, gimana sih? Nggak perlu kita merembet kemana-mana, cukup itu aja gitu loh Pak. Nah Bapak apalagi bawa-bawa NATO, bawa-bawa Putin, nah kenapa harus kesana-kesana Pak? Hati-hati loh Pak, ntar dirimak sama mereka tambah chaos kita Pak. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Bukan ternak Mulyono, bukan ternak Prabowo, bukan juga ternak Anies, apalagi ternak Ganjar. Tetapi saya adalah rakyat Indonesia. Oke guys, bagaimana? Apabila Salsa Erwina Huta Galung ini maju sebagai DPR RI, apakah kalian siap untuk memberikan dukungan pada beliau? Kalau saya sih jangan menunggu 4 tahun ya. Bila perlu sekarang ya, sekarang juga Mbak Salsa menggantikan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI. Wow, saya sangat setuju sekali guys. Ya, saat ini guys ya, seperti yang kalian lihat tadi ya, saya tidak menampilkan cuplikan videonya, tetapi saya lihat di TikTok lalu kemudian di platform media sosial itu sudah beredar serangan-serangan yang dilakukan secara masif, terukur dan terstruktur kepada Salsa Erwina Huta Galung ya. Jadi menurut saya, mereka-mereka yang menyerang, menjatuhkan Salsa Erwina, mereka-mereka ini adalah para buzzer-buzzer, disingkatnya B2 ya. Jadi para B2 ini sengaja ingin menjatuhkan Salsa Erwina Huta Galung biar Mbak Salsa ini tidak bisa speak up lagi. Mereka menjelek-jelekan, mereka mengadu dombakan seakan-akan kita sebagai rakyat Indonesia jangan lagi mengagumi Salsa. Salsa ini antek asing lah, Salsa mendukung kerudung pink lah, dengan berbagai macam narasi ya. Seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia itu fokus membenahi para anggota DPR kita, sistem yang ada di pemerintahan kita. Bukan malah Salsa Erwina Huta Galung yang kita serang. Nah ini waspada guys ya. Awas, hati-hati para B2 ini. Mereka itu mengarahkan, memfokuskan perhatian kita bukan lagi kepada pemerintah kita, melainkan kepada Mbak Salsa Erwina. Jadi jangan mudah terpancing, jangan mudah dibodohi dengan narasi-narasi dari para B2 ini ya. Dan saya bersyukur ternyata masih banyak rakyat Indonesia yang berpikiran waras. Mereka dengan gagah berani membela Mbak Salsa Erwina Huta Galung. Karena kita tahu saat aksi demo kemarin guys ya, dan sebelum aksi demo itu Mbak Salsa Erwina ini aktif, vokal menyuarakan, menantang debat Ahmad Sahroni, bahkan sampai rumahnya mau didatangi oleh orang-orangnya Sahroni. Tetapi ya, dia tidak gentar, dia tidak mundur. Bahkan kemarin rumahnya itu mau didatangi oleh orang-orang yang ingin cari huru-hara lah ya. Tetapi rakyat Indonesia yang pasang badan menjaga dan melindungi rumah Salsa Erwina yang berada di Tangerang ya. Ini luar biasa Mbak Salsa ini. Saya salut guys ya. Kalau kalian mencermati gaya pembicaraannya, nada bicara, nadanya, lalu kemudian kosakata, pilihan kata-kata, pemikirannya itu sangat cerdas dan luar biasa guys ya. Itu isinya full daging semua, memberikan pemahaman dan literasi yang baik kepada anak-anak muda, kepada generasi bangsa Indonesia, membuka cakrawala berpikir kita. Tetapi kenapa orang sebaik ini, orang secerdas ini, orang yang punya niat dan hati yang mulia untuk mau membangun, membangkitkan Indonesia, kok malah mau dihancurkan? Ini yang sangat saya sesalkan guys ya. Padahal Mbak Salsa Erwina ini kalau mau mencari kenyamanan, dia bisa aja nggak perlu repot-repot untuk mau menyuarakan keadaan di dalam negeri kita. Dia fokus saja dengan pekerjaannya, toh gajinya sudah besar guys ya. Gaji dia itu lebih besar daripada gaji DPR. Dan dia sudah nyaman dan sangat-sangat nyaman dengan pekerjaannya saat ini. Kalau dia orangnya egois, hanya memikirkan dirinya saja, memikirkan keluarganya saja, ya buat apa dia harus sibuk-sibuk vokal menyuarakan seperti itu? Tetapi karena dia peduli, karena dia memiliki rasa empati terhadap rakyat Indonesia, dan tidak semua diaspora yang mau menyuarakan seperti yang dilakukan oleh Mbak Salsa Erwina ini. Orang seperti Mbak Salsa ini guys ya, menurut saya perlu kita dukung dan perlu kita bela dari para B2 yang ingin menghancurkan beliau ya. Tetap semangat untuk Mbak Salsa Erwina Huta Galung. Saya akan bereaksi. Berikut adalah seruan-seruan dari netizen untuk kita dengarkan berikut ini. Mau terpecah belah. Orang mau dihabisi. Saya yang akan hadapi kamu, ya. Saya akan hadapi kamu. Aduh, ini lagi yang ngomong. Mbak Salsa itu bukan mempercah belah bangsa Indonesia. Dia malah mencerdaskan dengan public speakingnya.
leadershipnya, kemampuan pola pikirnya. Lu yang cari panggung, aduh. Terus serang, saya support kepada Mbak Salsa Erwina yang selalu mengkritik pemerintahan, apalagi mengkritik terkait masalah partai-partai yang saat ini. Maju terus Mbak Salsa, saya selalu support, saya selalu mendukung, sebagai rakyat Indonesia selalu mendukung terkait lontaran-lontaran yang disampaikan kepada Mbak Salsa. Maju terus, pantang mundur, jangan dengarkan ocehan-ocehan yang receh seperti yang Mbak yang satu ini, oke? Halo bos-bosku, karyawan satu ini mau report nih, sudah sejauh mana perkembangan tuntutan-tuntutan kita gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, bos-bosku, aku cuma ingin mengingatkan dan berterima kasih kepada kalian semua. Karena, lihat deh, kedaulatan rakyat itu pelan-pelan sudah mulai kembali lagi kepada rakyat. Mereka-mereka yang tadinya merasa mereka memiliki Indonesia dan segala isinya, bisa melakukan apapun, bisa melenggangkan apapun, kita sudah berhasil memukul mundur dan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah karyawan dan kita adalah bosnya. Karena kedaulatan itu tetap berada di tangan kita. Aku mau share beberapa fakta untuk menunjukkan betapa hebat kerja-kerja bosku ini selama 1 minggu terakhir yang sangat wadidaw ulala bambang ini kan. Satu, bosku, aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Selama ini pemecatan atau PAU gitu ya, pergantian posisi gitu, itu biasanya terjadi karena memang ada indikasi atau memang sudah terkena korupsi. Dan ada yang pernah beberapa diusut karena menghina masyarakat, tapi cuma sampai ya pengadilan-pengadilan mereka lagi lah, tapi nggak pernah ada yang dipecat. Sedangkan di momen ini sudah ada 5 anggota partai yang dipecat karena menghina masyarakat. Keren banget bosku, hebat banget kalian, kita sangat kompak dalam menyuarakan semua ini. Nyinyir dikit, ya walaupun sampai hari ini masih aja ada nih PDI Perjuangan. Bener-bener, ini nungguin kalian doang loh bisa tercontreng satu tuntutan. Sampai hari ini masih kekeh terus mempertahankan orang-orang yang memang sudah tidak punya ada rasa kepercayaan dari rakyat. Tandain 2029. Kedua, teman-teman, jadi memang sudah tabiat dan kebiasaan dari anggota parlemen yang maruk dan mati empati itu untuk selalu minta gaji digedein, fasilitas dibanyakin, kan? Jadi ini pernah terjadi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Walaupun muncul protes masyarakat, tapi akhirnya tetap dinaikkan, ya. Mereka merasa tidak tersentuh, kan? Apa yang terjadi sekarang? Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mati-matian. Mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya, dan moratorium ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Dan bahkan ada beberapa pidato gitu ya dari Partai Demokrat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa mereka menolak adanya tunjangan-tunjangan itu. Wah, hebat banget bosku, kita bisa menggagalkan ini. Ya walaupun secara ideal ini nggak akan berhenti sampai di sini karena kita mau memang transparansi yang besar-besaran dan efisiensi dari segala budget itu gitu ya. Tapi tetap lagi teman-teman ingat, apa yang kita lakukan ini sudah membawa kita ke sejarah baru di mana kedaulatan rakyat itu mulai lagi kembali kepada rakyat. Ketiga, teman-teman, aku tadi udah lumayan riset gitu ya. Tahu nggak sih kapan terakhir kali punya demokrasi? Itu di saat baru-baru di masa reformasi yang baru terjadi tahun 98 itu. Setelahnya itu kan adalah masa reformasi. Nah di sana tuh ya, bahkan kalau orang demo tuh bisa sampai masuk ke pelataran DPR dan bahkan mereka diterima sama DPR gitu kan. Dan udah bertahun-tahun sebelum ini gitu atau setelah reformasi itu yang terjadi adalah namanya mendengarkan aspirasi itu semua cuma formalitas saja. Jadi didengerin, terus kalau ada yang terlalu vokal diberhentikan omongannya dan lain sebagainya. Itu udah terjadi di beberapa RUU gitu ya yang waktu itu diprotes sama mahasiswa dan masyarakat luas. Tapi kali ini mereka menerima nih adanya masuk mahasiswa ke dalam dan semua itu ditayangkan secara live. Wah, mulai ada bibit-bibit transparansi bosku. Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya. Pak, saya itu mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak dan kita bisa bekerja sama, Pak. Gimana caranya kita membangun bangsa ini? Siapapun yang ada di partai politik, selama kalian mendukung rakyat, bahwa kalian bisa join di dalam pergerakan kami. Tapi selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, kalian menggolkan kebijakan-kebijakan atau kalian mendukung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Ingat, kalian duduk di sana karena dipilih dan kapanpun, ingat nih 5 orang yang udah dipecat nih, kapanpun kita ngamuk bisa kita tuntut. Sampai kalian-kalian ini yang memang berkhianat kepada rakyat dikeluarkan segera dari panggung DPR. Oke guys ya, saya sangat kagum, sangat tidak bisa lagi menggambarkan kebahagiaan hati saya terhadap sosok dari Mbak Salsa Erwina ini ya. Luar biasa guys ya.
Karena ini sejarah tercipta di Indonesia. Ada 5 anggota DPR yang dipecat berkat aksi dari para bos-bosku semuanya, rakyat Indonesia. Hore! Kalau bukan karena rakyat guys ya, nggak mungkin 5 anggota DPR ini bisa dipecat dengan begitu mudah. Ini menjadi pertanda, menjadi alarm bagi kalian para pejabat-pejabat. Jangan terlalu nyaman dalam kekuasaan kalian sehingga kalian tidak lagi memiliki empati terhadap rakyat. Ingat ya, suatu waktu rakyat bisa secepat kilat menjungkir balikan Anda semua. Nasib Anda saat ini menjadi orang yang kaya raya. Bisa secepat kilat Anda akan kehilangan harta dan jabatan kalau rakyat sudah marah ya. Jadi mulai saat ini, besok dan seterusnya, yang kami harapkan sebagai rakyat Indonesia kepada para pemimpin kami, kepada para pejabat-pejabat kami adalah totalitas pekerjaan kalian yang fokus kepada rakyat Indonesia, kerja dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh empati terhadap warga negara Indonesia. Meskipun 10 orang anggota DPR dipecat Mbak Salsa Erina, itu nggak berpengaruh buat kami. Meskipun seluruh anggota DPR itu dipecat Mbak Salsa Erina, diganti, kami nggak berpengaruh Mbak Salsa. Meskipun ratusan ribu polisi dipecat di Indonesia ini terkait dengan demo kemarin, jika memang terbukti, kami nggak berpengaruh. Bukan itu tujuan kami Mbak Salsa. Meskipun ribuan rumah dijarah, bukan itu tujuan kami. Itu tujuan provokator. Tujuan kami adalah pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Garis bawahi Mbak Salsa ya, garis bawahi betul-betul ya. Bahkan Mbak Salsa, rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor itu sudah diperjuangkan sejak akhir periode pertamanya Bapak Jokowi ya. Kemudian di 2023 itu bahkan sudah pengajuan lagi, sudah mengirimi surat. Bahkan sampai Bapak Joko Widodo sudah pensiun purna tugas, masih mengirim surat kepada DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset itu bagi koruptor. Ya, alasan DPR apa yang bergulir menjadi rumor di masyarakat? Alasannya ketika nanti harta dari koruptor itu dirampas, di mana harta itu akan disimpan? Bodoh kali alasannya seperti itu. Ya, sudah sini, masyarakat yang nyimpan hartanya. Kami awasi semua harta itu. Dan kemudian banyak lagi alasan-alasan yang tidak masuk akal, bahkan menghubung-hubungkan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu nanti akan berseberangan dengan hukum-hukum yang lain. Rancangan undang-undang perampasan aset itu merupakan leg spesialis derogat leg generali. Kami paham masalah itu. Itu adalah undang-undang yang khusus yang akan mengesampingkan undang-undang yang umum. Mau apa lagi kalian berbicara? DPR, kami ini serius ingin memperbaiki negara ini melalui suara kami. 6 bulan yang lalu saya membuat akun channel Arya Kresna Official ini sebenarnya bukan untuk suara politik, tetapi saya lebih ingin menjadi seorang afiliat, yang mana kemudian ketika saya aktif di sosial media TikTok ini, saya melihat begitu banyak informasi, begitu banyak berita, dan begitu banyak penderitaan masyarakat yang kaitannya semua itu adalah dari koruptor. Kami paham betul masalah Indonesia hanyalah koruptor. Ketika hilirisasi dilakukan, ketika pembangunan dilakukan, tetapi rancangan undang-undang perampasan aset belum disahkan, jangan mimpi Indonesia menjadi Indonesia emas. Ayo kita berubah. Kami berkomitmen pemuda ingin membuat Indonesia ini bersih dari korupsi. Kami tidak ingin memakan uang rakyat sedikit pun, karena kami bisa hidup apa adanya, hidup sederhana. Saya dari kecil udah hidup susah. Saya udah nggak berpikir lagi hidup seperti yang dirasakan oleh koruptor. Nginep di hotel Borobudur, nginep di hotel Ciwi Marriott. Nggak seperti itu tujuan kami. Pakai mobil Lamborghini, nggak seperti itu tujuan kami. Kami sudah cukup puas dengan apa yang kami rasakan saat ini. Sepanjang itu semua bisa kami dapatkan dengan hal yang disebut halal. Kalau menurut orang muslim disebut halal ya, meskipun artinya sponsor-sponsor itu mulai masuk, mulai bermunculan kepada saya bukan tidak diperhitungkan oleh orang teman-teman. Jika saya mau ikut-ikutan dengan mereka, mungkin hari ini saya udah bikin konten bahwa saya membela Tom Lembong. Benar teman-teman, mungkin hari ini saya akan membenarkan yang namanya kriminalisasi kepada Hasto Kristianto. Saya tetap idealis bahwa Hasto Kristianto dan Tom Lembong adalah orang yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, dan itu merupakan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Sejak pertama saya dididik oleh profesor hukum yang pernah mengajar saya ya, bahwa ketika negara memberikan pengampunan, memberikan penghentian terhadap kasus-kasus yang merupakan extraordinary crime, maka negara sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, atau negara atau pemimpin sedang dalam intervensi besar. Kami tidak menginginkan Indonesia ini dikuasai oleh koruptor. Kami menginginkan masyarakat ini merasakan betapa kayanya masyarakat Indonesia itu sebenarnya, betapa kayanya sumber daya alam kita. Kami memahami itu semua. Kita nggak mau lagi
ada yang namanya politik-politik dan kebijakan-kebijakan yang cuma secuil memperbaiki apa yang diaspirasikan rakyat. Kita mau ini dibikin secara sangat transparan. Kita sudah mendengar ya, aku sangat hati-hati dalam menyebut nama karena situasinya sedang tidak memungkinkan. Tapi aku nonton salah satu parlemen yang saat itu bilang kalau ya semua tunjangan itu kan ada hitungannya. Semua tunjangan itu kita sudah ada hitung-hitungannya. Kalau yang mau dipakai itu duit kamu sendiri, silahkan. Mau dipakai sesuai hitung-hitungan kamu dan lain sebagainya, itu urusan kamu. Yang dipakai ini duit pajak hasil rakyat. Jadi jangan memimpin negara ini dengan budaya pikir yang memikirkan bahwa kamu itu adalah kerajaan yang bisa melakukan apa yang kamu mau. Nah, gimana nih caranya untuk benar-benar mengganti segala cara berpikir dan sistem yang gila ini terhadap gaji-gaji DPR yang udah di luar akal? Pertama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang kita bikin nanti harus disahkan secara hukum. Kenapa? Karena mereka yang bikin hukum-hukum itu sendiri, teman-teman. Jadi dengan seenak-enaknya mereka bisa melegalkan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang ada yang berpihak kepada mereka. Dan ini sudah menjauhi dari prinsip ya. Immanuel Kant pernah berkata dasar hukum adalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan kepentingan orang-orang yang pengen memperkaya dirinya sendiri. Dan nanti tunjangan-tunjangan ini harus disahkan di UU nomor 12 pasal 7 ayat 2, bahwa ini nanti dimulai dari DPR dan akan berpengaruh kepada segala ke bawah-bawahnya, peraturannya, kementerian dan lain sebagainya. Semua harus berdasarkan keadilan kepada rakyat, anggaran-anggaran itu sendiri. Kedua, kita mau transparansi yang besar-besaran. Udahlah, kalian punya budget yang besar sekali kok untuk IT dan lain sebagainya. Gunakan itu untuk membuat nanti anggaran-anggaran DPR transparan, terbuka kepada rakyat, bisa diakses kapanpun, dan harus dilaporkan apa progres yang sudah dipakai, untuk apa, dan yang paling penting, apa hasil dari penggunaan itu. Jadi harus dilengkapi juga dengan KPI yang jelas, dan kita mau ini dilaporkan secara berkala ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh menjalankan sistem pemerintahan seperti kalian menjalankan monarki di kerajaan untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini bukan monarki, ini negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai 5 September kalian keluar dengan solusi-solusi kita menghapus tunjangan beras, kita menghapus tunjangan komunikasi, kita menghapus tunjangan deodoran gitu ya untuk wakil-wakil parlemen itu. Kita mau jelas transparansi, semua tertulis dan semua harus sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat yang akan dibekukan juga jadi undang-undang yang secara legal. Nggak cuma DPR, semua kementerian pun harus melakukan ini. Karena yang praktek-praktek gila anggaran ini nggak cuma terjadi DPR, teman-teman. Sama kok dengan Kementerian Keuangan misalkan, yang tunjangannya bisa 300 kali lipat. Dan dulu katanya ini adalah dibuat untuk menghindari adanya praktek korupsi. Dengan logika yang sama, aku tanya, departemen apa yang paling korupsi? Yang korupsinya terbesar di Indonesia? Pajak. Bagian dari mana mereka? Jadi, apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa, tapi nggak pernah merasa puas, selalu ngerasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Orang Salsa Erwina kegocek sama buzzer, kegocek sama provokator, atau kata netizen, Salsa Erwina sedang menunjukkan identitas aslinya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bangun tidur bener-bener kaget banget waktu ngelihat VT-nya Salsa Erwina seperti ini. Udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan. Kak Salsa, jujur, sampai situ gue setuju, karena ibu kerudung pink itu memang nyalinya gede banget, gue akuin gede banget. Tapi narasi Kak Salsa yang selanjutnya, yang seperti ini, membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Nah, yang bagian itu Kak Salsa, mohon maaf banget nih, kali ini gue dan Kak Salsa tidak sepemikiran dan tidak sependapat. Kak Salsa tahu nggak video ibu-ibu yang ini? Banyak yang bilang video tersebut ibu-ibu kerudung pink ini adalah korban AI. Lalu bagaimana dengan video yang ini?
Mungkin Kak Salsa Erwina tidak melihat video-video tersebut, atau memang Kak Salsa berpikiran kalau video tersebut adalah AI. Kalau tadi Kak Salsa bilang ibu kerudung pink ini membantu menyuarakan aspirasi rakyat, kalau menurut saya justru ibu ini adalah seorang provokator. Bukan hanya seorang provokator, tapi ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi dengan dia menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan dia menjelek-jelekan, membahasakan bahasa binatang dan segala macamnya, lalu minta diganti dengan Anies, yang which is menurut saya mungkin Anies itu adalah pilihan si ibu-ibu kerudung pink ini yang kemarin kalah waktu Pilpres. Bahkan secara nyata ada video yang menunjukkan bahwa ibu kerudung pink ini mau membakar gardu listrik. Bagian menyampaikan membantu menyuarakan aspirasi rakyat oleh ibu kerudung pink, saya setuju. Tapi membantu menyuarakan aspirasi rakyat tidak harus dengan mengolok-ngolok presiden, tidak harus dengan mencaci maki, menghina-hina presiden dengan bahasa kebun binatang. Bahkan dia bilang dia mau membuat Bapak Prabowo hangus. Padahal Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang kita harus fokus terhadap substansi, jangan fokus terhadap personal. Tapi yang sekarang Kak Salsa lakukan adalah Kak Salsa justru fokus kepada personal ibu-ibu kerudung pink ini. Tolong jangan membenarkan sesuatu hal yang salah, jangan menormalisasikan sesuatu hal yang salah, jangan membuat ibu-ibu kerudung pink ini menjadi pahlawan, padahal dia itu mungkin menurut saya demonya nggak ada. Dia itu hanya berani menghadapi aparat dengan penuh senjata, dia berani menghadapi polisi-polisi dengan penuh senjata, bahkan ada di barisan paling depan, tapi isi demonya tidak ada. Dia hanya teriak-teriak, hanya menghina-hina presiden, yang dimana menurut saya pribadi ibu-ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi, bukan untuk menyuarakan suara aspirasi rakyat, karena dia hanya, menurut saya, dia hanya anak abah barisan sakit hati, yang dimana junjungannya dia kalah saat Pilpres. Menurut saya sangat disayangkan Kak Salsa Erwina. Kak Salsa sudah berjuang sedemikian rupa untuk membantu memperjuangkan keadilan negeri Indonesia ini, sekalipun Kak Salsa ada di luar negeri. Tapi sangat disayangkan, rupanya Kak Salsa kegocek oleh buzzer, kegocek oleh provokator. Tapi sekarang Kak Salsa malah dihujat karena blunder. Saya pribadi yakin dan sangat amat yakin kalau Kak Salsa ini memiliki intelijensi yang sangat tinggi, memiliki public speaking yang bagus, memiliki koneksi yang luas. Dan saya pribadi sangat amat berterima kasih terhadap suara Kak Salsa yang begitu vokal, begitu lantang. Tapi kali ini Kak Salsa izin saya mengkoreksi tentang video kakak, izin saya kritik tentang video kakak mengenai ibu kerudung pink. Bahkan Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang di video Kak Salsa seperti ini. Apapun yang menyerang secara personal dan tidak fokus terhadap substansi, dan malah fokus kepada personal-personal yang orang-orang yang sedang bersuara, maka mereka lah yang sebenarnya adalah pengkhianat bangsa. Kak Salsa bilang kalau seseorang menyerang personal itu sama dengan pengkhianat bangsa. Tapi justru di video Kak Salsa kali ini, Kak Salsa malah membela ibu-ibu kerudung pink yang menyerang personal presiden kita. Jujur saya jadi nggak paham arah Kak Salsa sendiri jadinya kemana. Sangat disayangkan, tapi mungkin bisa jadi siapa tahu pemikiran saya benar kalau Kak Salsa ini memang belum melihat video ibu-ibu kerudung pink itu secara lengkap dan gamblang. Halo Kak Cijes ya. Hanya karena video seperti itu lalu dibuat framing seakan-akan Salsa ini anak abah. Semua orang menuduh Salsa ini anak abah. Semua orang menuduh Salsa ini memang musuhnya Prabowo dan sebagainya. Padahal tidaklah seperti itu. Salsa Erwina ini sama kurang lebih seperti saya guys ya. Bukan ternak Mulyono, bukan ternak Prabowo, bukan ternak Anies, dan juga bukan ternak Ganjar. Tetapi yang dia suarakan murni empatinya terhadap rakyat Indonesia ya. Kalau Cijes di video-video sebelumnya, saya bisa tahu kalau Cijes ini lebih condong ke ternak yang mana nih. Saya paham, makanya Kak Cijes bersuara seperti ini, ya. Kak Cijes, terlepas dari apapun niat dan motivasi ibu yang berkerudung pink, ya, dia mau menjelek-jelekan siapapun itu tidak ada hubungannya dengan Kak Salsa Erwina. Jangan karena kata-kata si ibu berkerudung pink ini lantas kemudian Mbak Salsa Erwina disamaratakan, oh berarti Mbak Salsa sama dengan ibu berkerudung pink, punya niat seperti ibu berkerudung pink, padahal tidaklah seperti itu, ya. Yang Mbak Salsa akui adalah keberaniannya untuk turun ke jalan, semangatnya untuk turun ke jalan, meskipun harus berhadapan dengan aparat yang punya gas air mata, punya senjata, punya mobil barakuda, tank-tank dan sebagainya. Tetapi ibu-ibu ama-ama berkerudung pink ini, dia tidak takut dan dia tidak gentar, ya. Nah, itu yang dilihat oleh Mbak Salsa. Jadi dia mengapresiasi perjuangan dari ibu itu daripada seperti Kak Cijes saat demo kemarin. Kak Cijes kan cari aman. Kak Cijes kan belum tentu turun ke lapangan bersama dengan rakyat, ya kan? Dan sekarang Kak Cijes bersuara dari dalam kamar, dari dalam kenyamanan. Itu kan enak banget Kak Cijes. Tidak merasakan bagaimana perjuangan seperti ibu-ibu berkerudung pink. Meskipun kita tidak membenarkan ucapannya yang menjatuhkan pemimpin kita Pak Prabowo dan ucapan-ucapan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk kita dengarkan. Tetapi yang kita lihat itu bukan itunya, tapi perjuangannya yang mau turun ke lapangan bersama dengan rakyat. Nah, itu yang dilihat. Tetapi jangan lupa bahwa ibu-ibu berkerudung pink ini itu menyelamatkan mobil-mobil yang kebetulan lewat di saat masa berdemo, kemudian mobil tersebut mau diamuk massa. Tapi oleh ibu berkerudung pink, dia menyelamatkan nyawa orang-orang yang di dalam mobil tersebut. Dia menghadang massa yang mau mengamuk mobil tersebut, ya. Jadi, sebenci apapun kalian terhadap ibu berkerudung pink, namun
dia sudah berkontribusi untuk menyelamatkan nyawa manusia yang ada dalam mobil tersebut. Ya. Jadi sekali lagi guys ya, Mbak Salsa bukan mau membenarkan ucapan ibu itu. Tetapi ya, dia menyayangkan sikap-sikap para netizen ataupun orang-orang sekelintir orang-orang yang bukannya fokus pada substansi, tetapi malah fokus pada personal-personalnya, menyerang secara personal. Ini yang ingin diluruskan oleh Mbak Salsa Erwina ya. Namun tetap aja guys, namanya pemikiran orang-orang yang ya B2 guys ya, buzzer-buzzer itu B2, ya itu tadi, mereka mempengaruhi persepsi pemikiran kita untuk pecah fokus kita ya. Jadi ya kita mesti waspada dan hati-hati dengan berbagai narasi yang berkembang yang ingin menyerang Mbak Salsa Erwina ya. Kalau saya pribadi, saya tetap memberikan dukungan penuh kepada Mbak Salsa, karena dari awal sebelum berdemo, Mbak Salsa sudah aktif menyuarakan, mengecam para anggota-anggota DPR yang melukai hati rakyat Indonesia. Lalu kemudian saat berdemo kemarin, beliau juga aktif memberikan semangatnya kepada rakyat Indonesia. Menurut saya, Salsa Erwina Huta Galung adalah the real Kartini sejati Indonesia masa kini. Persyaratan bodoh dalam mencari kerja di Indonesia. 1. Berpenampilan menarik. Lah, emang manajernya berpenampilan menarik, muka kayak biawak aja minta-minta orang berpenampilan menarik. Dan secara logika ya, apa hasil dari berpenampilan menarik dan apa deskripsi berpenampilan menarik gitu? Sesuatu seperti muka itu adalah lottery of birth. Saat kita lahir, kita nggak milih muka kita mau seperti apa. Kalau kita dijudge berdasarkan berpenampilan menarik atau enggak, berarti kita itu bentuk dari diskriminasi. Kedua, batas usia. Batas usia untuk menjadi kasir misalkan 25 tahun. Batas usia menjadi karyawan maksimal 30-35 tahun. Ini apa rasional dibaliknya? Emangnya orang kalau di atas 30 tahun jadi nggak bisa kerja? Jadi encok, jadi mati otaknya. Mana ada gitu kan. Dan anehnya peraturan-peraturan seperti ini dibiarkan oleh pemerintah yang harusnya mengatur apa bentuk diskriminasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Karena lagi-lagi perusahaan itu tujuannya adalah untuk profit. Jadi nggak mungkin mereka akan menilai aspek-aspek keadilan. Disitulah pemerintah harus bekerja. Ketiga, standar pendidikan. Mungkin ini bisa kontroversial ya, karena kamu mungkin merasa bahwa ya wajar lah, karena kan harus standar pendidikan. Oke, emangnya pendidikan merata bagi semua masyarakat? Masih banyak loh perempuan-perempuan atau laki-laki yang harus keluar saat SMP, SD, karena harus membantu orang tuanya saat SMK misalkan. Jadi mereka itu udah dikalahkan oleh kehidupan, bahkan sebelum berjuang. Nanti lagi saat mereka mau mencari kerja, harus didiskriminasi lagi. Padahal semua skill itu bisa diajarkan kalau perusahaan nggak maruk dan nggak mau mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Berapa lama sih untuk bisa pelatihan, untuk bisa jadi kasir? Berapa lama sih orang bisa dilatih untuk bisa jadi produk desain misalkan? Kalau memang ada pelatihannya, orang pasti bisa kok dilatih. Tapi kan enggak, ini bukannya fokus untuk meningkatkan harkat martabat banyak masyarakat, tapi malah fokus untuk mendiskriminasi. Seolah-olah semakin masyarakat sengsara, semakin senang pemerintahnya, semakin senang juga perusahaannya. Budaya bobrok macam apa ini? Ada lagi nih ASN yang gajinya dibayar dari pajak rakyat. Berani-beraninya berkeliaran di sosial media ngatain orang-orang yang mengkritisi pemerintah, minta dihargai katanya. Aku akan segera buat ya Hall of Shame untuk para pemerintah dan perangkat-perangkat pemerintah yang gila hormat tidak bisa menerima kritik. Akan kita minta pertanggungjawabannya pada kementerian, karena kita nggak setuju, kita nggak rela, kita nggak ikhlas mereka hidup dari uang rakyat, tapi malah ingin membungkam protes-protes dari rakyat. Dan protes-protes ini dilakukan tanpa punya empati, tanpa bisa mengevaluasi hasil kerjanya sendiri, dan tanpa bisa mengedukasi memang apa yang sudah mereka kerjakan. Kalau memang kerjaannya bagus, mana sini share sama kita lihat bener nggak terjadi di lapangan. Kalau memang bener terjadi di lapangan, pasti akan kita support gitu. Tapi kalau memang ternyata enggak, ya jangan minta dihargain lah, apalagi berusaha untuk ngatain orang-orang yang bersuara. Yang begini-begini nih ya, tolong kementerian segera pecat, karena kita tidak mau lagi melihat mereka berkeliaran makan duit rakyat dengan perilaku yang sangat arogan. Bukan cuma kementerian, polisi-polisi, tentara-tentara yang suka menekan orang-orang yang bersuara di sosial media, akan aku abadikan kelakuannya di sini. Kita tuntut biar mereka nggak lagi makan duit kita dan bertingkah secara arogan. Ini bukan negara mereka, ini negara kita semua. Sebelumnya gue minta maaf dulu buat Mbak Salsa karena gue udah pakai fotonya tanpa izin. Ini surat terbuka buat Mbak Salsa. Banyak teman-teman media sosial saya Mbak minta tolong disampaikan ke Mbak Salsa
Karena kita di sini udah bingung, Mbak, udah chaos banget di sini. Cuma Mbak Salsa satu-satunya harapan kita sekarang. Makanya teman-teman di media sosial saya nih banyak banget yang minta tolong buat dibikinin video karena mereka nggak bisa. Saya perwakilan aja ya, minta tolong sebesar-besarnya kepada Mbak Salsa buat dibantu lewat media internasional atau lewat lembaga internasional. Soalnya kita bingung, Mbak, mau ngadu ke siapa lagi. Kita ngadu ke polisi, ya polisi Mbak tahu sendiri kayak gimana video-video yang ada. Kita ngadu ke presiden juga diam aja. Kita ngadu lagi ke DPR, kan DPR yang bikin chaos semuanya. Makanya kita di sini sebagai rakyat Indonesia bingung, Mbak, mau ngadu ke siapa lagi. Mudah-mudahan Mbak Salsa terketuk hatinya untuk bantu rakyat Indonesia di sini. Aduin ke lembaga internasional atau kemana, terserah Mbak dah. Soalnya harapan kita di sini, Mbak, cuman Mbak Salsa doang. Di sini udah chaos banget, Mbak, di sini, Mbak. Udah banyak korban jiwa, korban luka-luka di sini. Makanya sekali lagi saya minta tolong ke Mbak Salsa ya. Tolong bantu kami yang ada di sini, Mbak. Soalnya kita bingung mau ngadu ke siapa lagi. Sebelumnya juga saya minta maaf udah pakai foto Mbak Salsa tanpa seizin Mbak Salsa. Saya berharap banyak kepada Mbak Salsa buat bantuin kita di sini, Mbak. Makasih, Mbak. Kalau ditanya, satu tuntutan yang paling kita butuhkan hari ini adalah bebaskan seluruh tahanan demonstran dan bentuk tim investigasi independen untuk korban. Kenapa? Karena negara sekarang lagi main cyber, kekerasan simbolik. Negara lagi pengen bilang kepada masyarakatnya, kalau lu masih kritis, kalau lu masih vokal, kalau lu masih berani turun ke jalan, berani konsolidasi, ya taruhannya adalah lo diculik, lo ditahan paksa, lo dipenjara, bahkan lebih-lebih lagi, lo akunnya di-banned, dan kan mungkin lagi lo dibunuh. Pierre Bourdieu pernah bilang, kekerasan simbolik itu memang sengaja diciptakan oleh negara supaya masyarakatnya terteror dengan simbol-simbol negara berikan. Dan sekarang kita ada dalam suasana takut itu. Gua udah nggak heran sih sekarang di posisi yang kayak kalau kita mau pulang, kata-kata stay safe ya, hati-hati diculik, itu bukan lagi jadi jokes gitu loh, tapi jadi sesuatu yang mungkin aja terjadi. Soal makar nanti dulu, korban dulu nih, 10 orang meninggal, 3.000 luka-luka, ribuan masih ditangkap, masih belasan yang hilang dan sebagainya. Itu yang penting. Kenapa harus independen? Kalau polisi dong yang ngurus, Unpas, Unisba, ditembak gas air mata aja, polisinya bilang itu mungkin kena angin kali. Konyol, udah nggak bener. Segera bebaskan korban dan wujudkan keadilan untuk korban. Gengs, pada kenyataannya emang hampir nggak ada tempat untuk orang-orang jujur di Indonesia. Orang-orang yang jujur di Indonesia harus berani mengorbankan hidupnya mereka sendiri. Setelah aku lulus dari kuliah, saat itu aku masih idealis banget dan aku pengen berkontribusi kepada masyarakat. Kenapa? Karena aku adalah orang yang suka traveling, dan saat aku traveling, aku suka banget untuk pergi ke pedalaman-pedalaman. Aku pernah masuk ke pedalaman di Flores yang jalannya aja bahkan masih rusak parah ya. Dan aku pernah masuk pedalaman-pedalaman di Lombok yang anak-anak kecilnya itu masih main dari botol-botol bekas dijadiin mainan karena saking mereka nggak punya uang. Aku ngelihat gimana masyarakat Indonesia rumahnya itu masih bolong-bolong, gengs, di pedalaman-pedalaman sana. Listrik kadang-kadang belum masuk, fasilitas bener-bener minim dan hampir nggak ada. Tapi saat aku pengen berkontribusi dulu ke Indonesia, aku bertemu dengan pemerintah-pemerintah Indonesia. Nggak usah deh yang tinggi-tinggi, ASN-ASN yang jabatan rendah-rendah aja. Semuanya minta imbalan. Kita bikin program dari perusahaan swasta yang dibiayai dari perusahaan swasta untuk membantu melawan stunting gitu ya, atau gizi buruk di Indonesia dengan ngasih makanan atau cemilan yang sehat kepada anak-anak di sekolah. Ini dibiayain, orang-orangnya dilatih, dikasih produknya, dimodalin semuanya sama perusahaan swasta. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Setiap aku ketemu beberapa pemerintah, nggak semua, tapi beberapa, itu selalu minta imbalan. Terus program ini apa untungnya buat saya? Apa untungnya buat sekolah? Jadi namanya korupsi itu udah masuk ke semua lini masyarakat, nggak cuma di pemerintah-pemerintah atas, tapi di bawah semuanya udah korup semuanya. Dan yang bikin sedih, setiap hari aku harus bisa perang sama moral aku dan hati nurani gitu ya. Ini gimana aku mau membantu masyarakat, tapi begini gitu reaksi dari pemerintahnya. Aku bukan anak siapa-siapa, aku bukan anak yang lahir dari keluarga yang wow di Indonesia, bukan orang yang punya privilege gimana-gimana, aku cuma punya otak dan punya pendidikan. Dan orang kayak aku sendirian gak akan bisa bikin perubahan di Indonesia. Akhirnya aku putuskan untuk pergi aja ke luar negeri. Dan apa yang terjadi teman-teman? Dengan kejujuran moral yang aku punya, aku sangat sukses di luar negeri. Gak cuma di Asia, tapi juga di Eropa. Kejujuran aku tuh dihargain, otak aku, kecerdasan aku, mereka gak ngelihat background aku, mereka gak ngelihat aku datang dari keluarga mana. Semua yang aku katakan selama itu masuk logika, selalu dianggap. Dan karirku naik secara pesat tinggal di luar negeri. Nah,
gimana ini nasib bangsa kita kalau orang-orang yang jujur itu nggak punya tempat lagi di negara kita. Tapi teman-teman, jangan sampai kita kehilangan moral, jangan sampai kita kehilangan kejujuran dari dalam hati kita, karena itu yang benar-benar dibutuhkan sama bangsa kita. Aku berjanji kalau suatu saat memang aku udah berhasil membiayai segala macam hidupku dengan kualitas hidup yang aku mau, aku ingin banget mendedikasikan hidupku untuk ikut berkontribusi ngebangun negaraku yang sangat aku sayang ini. Tapi saat itu tiba, aku memastikan bahwa moralku sudah tidak bisa dibeli lagi dengan apapun, karena hidupku sudah sangat cukup. Please, untuk kita semua, jaga moral kita, jaga kejujuran kita, dan jangan sampai hancur dengan apapun yang terjadi di pemerintahan kita. Karena Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Indonesia kekurangan orang jujur yang benar-benar baik dan mau berkontribusi kepada masyarakat, yang moralnya nggak bisa dibeli dengan uang berapapun. Oleh karena itu Mbak Salsa, saya secara pribadi meminta dan memohon kepada Mbak Salsa, bila suatu waktu Mbak Salsa sudah cukup dengan kehidupan Mbak Salsa, ayo Mbak Salsa, kembali balik ke tanah air. Dan kalau bisa Mbak Salsa, kita mohon untuk maju sebagai anggota dewan atau enggak berkecimpung dalam dunia politisi, agar Mbak Salsa ini bisa masuk ke dalam, bukan dari luar tapi dari dalam orang-orang yang mengambil kebijakan itu sendiri. Dan semoga suatu saat ada presiden-presiden berikutnya yang mau mengangkat Salsa Erwina ini menjadi salah satu anak buahnya, ya, menjadi salah satu menterinya, menjadi salah satu karyawan bagi rakyat Indonesia.